Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks argumentasi. Sebelum saya mempresentasikan mengenai teks argumentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurwafik Aziza dengan NIM 211241095 dengan prodi Ilmu Komunikasi dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teks argumentasi. Apa sih teks argumentasi tersebut? Teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi. Contohnya seperti penjelas argumen yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada dalam bacaan. Di sini juga ada membaca kritis teks argumentasi. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh perhatian, mendalam, evaluatif, serta analitis. Dengan membaca kritis, pembaca akan memahami lebih dalam apa yang dibacanya, sehingga akan mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap isi teks yang dibacanya. Lalu ada menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam argumentasi. Secara umum, paragraf dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok dan ide-ide penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok dituangkan dalam kalimat utama. Ide pokok juga dijelaskan dengan menggunakan ide-ide penjelas. Dan ide-ide pokok penjelas tersebut dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Sebagai penjelas, maka dalam satu paragraf minimal terdapat dua kalimat penjelas. Ide pokok biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut jenis paragraf deduksi. Adapun yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induksi. Dan di sini juga ada kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Yang pertama yaitu adalah kalimat opini. Kalimat opini adalah pernyataan yang mengungkapkan pandangan, kepercayaan, atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. Opini tidak selalu didasarkan pada fakta atau bukti konkret, melainkan lebih pada pemikiran atau perasaan individu. Contoh kalimat opini adalah seperti menurut saya, film itu sangat bagus, atau saya pikir cuaca hari ini sangat cerah. Kalimat opini juga merupakan kalimat yang berisi pernyataan yang bersifat pribadi dan tidak dapat dibuktikan dengan data. Berikut beberapa ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, ada subjektif, yaitu bersifat memihak dan berdasarkan pendapat pribadi. Lalu yang kedua, tidak dapat diverifikasi, yaitu tidak dapat dibuktikan dengan data atau informasi yang valid. Dan yang terakhir yaitu bersifat pribadi, berlaku hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Dan yang kedua adalah kalimat fakta. Kalimat fakta adalah pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris. Artinya, dapat dipastikan kebenarannya dengan mengacu pada bukti atau data yang ada. Fakta adalah informasi yang objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat subjektif. Contoh kalimat fakta adalah bumi berputar mengelilingi matahari atau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalimat fakta juga merupakan kalimat yang berisi pernyataan yang benar dan dapat dibuktikan dengan data. Berikut beberapa ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, ada objektif, bersifat netral dan tidak memihak. Lalu yang kedua dapat diverifikasi, yaitu dapat dibuktikan dengan data atau informasi yang valid. Dan yang terakhir yaitu bersifat umum, berlaku secara umum dan tidak bergantung pada pendapat pribadi. Baik, dan yang terakhir saya akan membacakan contoh teks argumentasi yang berjudul Remaja Masa Kini. Perilaku remaja sekarang ini telah menyimpang jauh dari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena beberapa faktor, seperti kurang tersaringnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Budaya-budaya yang masuk tersebut dinilai contoh kehidupan yang baik dan dijadikan suatu kebiasaan baru oleh kalangan remaja sekarang ini. Yang patut disayangkan adalah perilaku yang ditiru adalah perilaku buruk dari budaya barat tersebut, misalnya seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya.
Faktor kedua yakni kurangnya pengetahuan akan ilmu agama oleh para remaja. Padahal, ilmu agama sangat penting dan bermanfaat karena dapat mengontrol diri untuk menghindari suatu perbuatan yang tercela. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua sangat bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anak-anaknya. Orang tua yang kurang peduli dengan anaknya bisa mengakibatkan mereka merasa tidak disayangi, sehingga mencari rasa sayang itu di luar keluarga yang cenderung mengarah ke dalam negatif dan tentunya bersifat semu, seperti minum alkohol, klub malam, narkoba, dan bahkan seks bebas. Akibatnya, perilaku para remaja saat ini tidak mencerminkan budaya luhur bangsa kita dengan nilai dan norma yang ada. Lalu, cara efektif untuk menghindari hal tersebut dengan melakukan selektif dalam memilih teman, karena lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Lalu dengan berpendirian kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas, serta memperbanyak kegiatan yang positif yang dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Ingat akan orang tua dan mendekatkan diri dengan agama yang membuat kita semua menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Sekian dengan presentasi saya mengenai teks argumentasi. Jika ada perkataan atau ketikan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Nur Wafik Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.